Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu semangat walau masih belajar dari rumah. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tema materi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan Ananda analisis ya, kira-kira videonya menceritakan tentang apa. Lalu, dan tebak apa untuk tema materi hari ini. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 di bawah dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur terkenal di seluruh dunia. Nah, setelah Ananda menonton video tersebut, menurut Ananda, video ini bercerita tentang apa? Ya, betul. Video tersebut menceritakan atau mendeskripsikan tentang Candi Borobudur, mulai dari asal-usulnya dan juga letaknya. Lalu, bisakah kalian menebak tema materi hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ibu jelaskan ya. Nah, untuk kompetensi dasar dari materi bab pertama, itu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks, deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Lalu yang kedua, menentukan isi teks deskripsi dari objek yang didengar dan juga dibaca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, memahami isi teks deskripsi, yang kedua, menentukan secara rinci informasi pada teks deskripsi, dan yang terakhir, menentukan isi teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi dari teks deskripsi, kita cari tahu dulu atau kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami penulis. Nah, sebenarnya untuk penulisan teks deskripsi ini lebih spesifik, bisa menuliskan tentang makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, kuncinya dari sebuah teks deskripsi yaitu dijelaskan secara detail dan juga rinci. Nah, dari kelengkapan informasi yang disampaikan penulis inilah nantinya dapat mendorong pembaca untuk berimajinasi, mendapatkan ide, dan bisa merasakan apa yang ditulis oleh si penulis, sehingga pembaca mendapatkan kesan dan pesan dari teks deskripsi tersebut. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, penggambaran atau pelukisan ciri suatu objek. Yang kedua, objek yang digambarkan bersifat khusus. Yang ketiga, objek yang dijelaskan secara rinci seperti mulai dari warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Yang keempat, penggambaran isi teks secara konkret atau jelas. Dan yang terakhir yaitu isi teks bersifat personal dan melibatkan kesan indera. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Nah, dari ciri tersebut, hal yang perlu digarisbawahi yaitu teks deskripsi bukanlah teks yang ditulis berdasarkan imajinasi dari orang yang menulisnya, gitu, melainkan ditulis berdasarkan data. Bahkan jika perlu, penulis juga bisa melakukan observasi terlebih dahulu agar bisa menggambarkan secara lebih hidup dan menyenangkan objek yang ingin ditulis tersebut. Lalu selanjutnya yaitu jenis teks deskripsi. Nah, jenis ini ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, seperti yang ada di dalam cerpen, novel, lagu, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Ya, jadi contohnya seperti video yang di awal ya, itu adalah contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks gitu.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sih caranya menentukan isi dari sebuah teks deskripsi. Nah, untuk kita melakukan perincian informasi pada sebuah teks deskripsi, kita dapat melakukan pemetaan isi teks tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalian mau membuat sebuah teks deskripsi yang mendeskripsikan tentang hewan peliharaan kalian. Nah, di mana untuk hewan peliharaannya itu yaitu kelinci. Nah, di sini dijelaskan ya, berarti judulnya adalah Kelinciku, yang berarti itu adalah kelinci milik si penulis atau milik kalian, kalau kalian mau menuliskan teks ini. Lalu, setelah kita tahu apa yang mau kita tulis, kita langsung membuat pemetaannya, yaitu yang pertama, Bagas. Bagas ini adalah nama si kelincinya. Kemudian, kita runutkan lagi, yaitu kita mau mendeskripsikan mengenai appearance atau mau mendeskripsikan bentuknya seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari misalkan kita bilang telinganya. Telinganya itu seperti apa bentuknya, yaitu panjang. Kemudian bibirnya mungil. Matanya coklat. Bulunya. Nah, bulunya itu putih dan juga lebat. Nah, setelah kalian membuat pemetaan seperti ini, dari pemetaan ini bisa kalian kembangkan lagi menjadi sebuah teks atau menjadi sebuah paragraf. Contohnya seperti berikut. Nah, ini judulnya adalah Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, dari teks ini, maka si pembaca secara otomatis akan membayangkan, oh, kelincinya si penulis ini seperti ini loh penampilannya, seperti itu. Jadi memang untuk membuat teks deskripsi itu harus sedetail mungkin atau harus secara jelas supaya pembaca juga bisa membayangkan dari objek yang ditulis oleh si penulis itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengembangan teks deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu dapat dikembangkan dalam berbagai pola, yakni yang pertama pola tematis, pola keruangan atau spasial, dan yang terakhir adalah pola urutan waktu. Yang pertama yaitu pola tematis. Paragraf ini disusun berdasarkan tema-tema kecil. Setiap tema diwakili oleh satu atau dua buah kalimat. Nah, contohnya seperti paragraf yang ada di layar ini. Terdengar suara seruling sangat merdu, terasa menyayat-nyayat hati. Suara gamelan bertalu-talu berselang dengan suara gong. Gung, gung, begitu menggema suara itu. Tepuk tangan penonton sesekali menyelinginya. Tidak ada kesedihan lagi di sana, meskipun bagiku semuanya tidak lebih dari sebuah peristiwa yang memilukan. Nah, adapun dari beberapa kata yang di garis kuning atau diwarnai kuning, ini adalah contoh dari pola tematis. Jadi, yang pertama, temanya yaitu suara seruling. Nah, itu dikembangkan lagi di kalimat berikutnya. Suara seruling itu sangat merdu, terasa menyayat-nyayat hati. Nah, terasa menyayat-nyayat hati ini menjelaskan tema dari si suara seruling ini. Begitupun untuk kalimat yang ketiga, yaitu suara gamelan. Nah, ini sampai dengan gong, ini adalah kalimat pertamanya, dan di kalimat berikutnya, gung, gung, berarti ini adalah mewakilkan atau mendeskripsikan dari si suara gamelan itu. Lalu yang kedua, pola keruangan atau spasial. Susunan paragraf ini disusun menurut urutan ruang, misalnya dari atas ke bawah, dari pinggir ke tengah, dan sebagainya. Contoh, remang-remang di belakang panggung itu hampir tidak kelihatan apa saja yang ada di sana. Akan tetapi, tidak demikian dengan di depan panggung. Di sana, keadaannya terasa benderang, apalagi di atas panggungnya. Sepertinya jarum pun kalau terjatuh di sana pasti terlihat. Nah, dari contoh ini bisa kita ketahui untuk urutan ruang yang ditulis di paragrafnya, yaitu yang pertama di belakang panggung, di depan panggung, dan juga di atas panggung. Jadi untuk penulisannya ini, untuk
Jadi untuk penulisannya ini berurutan dari mulai belakang, depan, dan juga atas. Yang ketiga yaitu berdasarkan pola urutan waktu. Nah, kalimat di dalam teks yang disusun dengan mengikuti alur waktu, misalnya dari pagi menuju siang atau dari sore menuju malam. Contohnya, pagi hari mentari sudah menyemburatkan warna kuning keemasan. Lama-kelamaan, warna itu semakin memutih dihiasi awan berarak-arak. Tambah siang, suasana semakin hangat. Mentari semakin indah di kala sore, semburat mega berwarna jingga menghiasi langit saat itu. Nah, dari pola yang ketiga ini, untuk alur waktunya itu mulai dari pagi hari, kemudian siang hari, dan yang terakhir yaitu sore hari. Nah, itu tadi 3 hal cara untuk mengembangkan sebuah paragraf atau teks deskripsi. Jadi kalian bisa pilih nih salah satu dari pola tersebut. Mulai kalian gunakan yang pertama yaitu tadi pola tematis, atau kalian menggunakan pola keruangan yang menggunakan urutan ruang, dan yang terakhir kalian juga bisa gunakan pola urutan waktu. Seperti itu. Jadi memudahkan kalian untuk membuat sebuah teks deskripsi. Oke, itu saja untuk materi untuk hari ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan boleh tanyakan ya di Google Classroom. Dan untuk tugasnya hari ini yaitu silakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan dicatat, boleh kalian mau buat rangkumannya atau mau menggunakan bahasa sendiri sesuai yang kalian pahami. Jika sudah, silakan kalian foto dan kumpulkan di Google Classroom. Minimal untuk penulisan yaitu 1 halaman, ya. Dan untuk poinnya, Ibu akan memberikan poin 98 bagi 3 orang pertama yang sudah selesai mengerjakan tugasnya. Dan selebihnya itu minimal Ibu akan memberikan poin 80, tergantung dari berapa banyaknya sih kalian menulis rangkuman materi hari ini. Oke. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kelas ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.